Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams. Terima kasih. Dunia digital tuh tujuannya 4 sebetulnya. Kita bisa melatih anak kita untuk kritis. Kenapa? Kalau informasinya banyak, kita pada akhirnya harus ngajarin anak kita mana sih informasi yang benar, mana informasi yang bukan hoax, mana informasi yang sumber informasinya itu kredibel. Jadi jangan orang tuanya juga ikut-ikutan nyebarin yang nggak benar gitu ya, ikut-ikutan bilang nih kata WA, saya ketemu ibu-ibu bilang, Bu Ella saya mau nanya, kata WA gitu, kata WA ya Bu, WA tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, pasti ada orang yang nulis gitu ya, bukan katanya WA, kata siapa, bukan kata WA. Nah, anak-anak perlu dilatih kritis. Setiap kali dia berhadapan dengan sesuatu, nanya, ini dari mana? Informasinya dari mana? Nah, itu perlu dibiasain di keluarga. Jadi kalau anak banyak tanya, bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya? Cuma kitanya aja capek ya. Anak-anak itu kita nggak kenal nih, kita nggak pernah tahu si masjid itu, si bencana alam di situ, kita bisa ikut sumbangan. Orang nggak kenal, bisa ngerjain proyek sama-sama. Itu semua berkat dunia digital. Jadi sebetulnya dunia digital bisa ngajarin anak kita untuk berhubungan lebih baik dengan orang lain. Nah, dunia digital juga bisa ngajarin anak tentang keamanan. Apa sih yang namanya privasi? Apa yang boleh kamu upload, apa yang enggak? Nggak harus dong seluruh dunia tahu di mall setiap 1 menit pindah posisi gitu ya. Saya ada di mana nih? Penting semua untuk tahu. Apa yang boleh saya tampilin? Termasuk keamanan anak kita. Anak-anak tuh nggak semua senang loh Bapak dan Ibu kalau fotonya diupload gitu ya. Kalau misalnya dia lagi ngapain, terus saya sering ngobrol sama anak-anak, terus katanya yang paling nyebelin yang pernah dilakukan orang tua kamu apa? Insta story diem-diem katanya. Aku lagi posisinya gak bagus atau aku lagi aneh, diupload nggak nanya sama aku. Nah, angle-nya kurang bagus soalnya Ella. Tapi itu tuh contoh kita sendiri kadang-kadang tuh nggak menghargai privasi anak kita. Lagi mana nanti dia bisa menghargai privasi kita, bisa tahu bahwa ini tuh ada isu reputasi loh di sini. Nah, kita perlu jadi contoh yang baik. Yang terakhir, dunia digital tuh bisa ngajarin anak buat kreatif. Sepakat nggak? Sepakat banget. Dulu waktu saya masih sekolah tuh bikin video tuh susah banget, nggak kebayang deh. Sekarang anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun aja udah bisa keren banget, bisa ngedit sendiri. Yang kita ajarin mama dong, gimana sih? Kok filternya bisa gitu? Kok ngeditnya bisa kayak gitu? Cuma syaratnya dia nggak bisa cuma jadi konsumen aja. Kalau dia cuma nonton YouTube aja, nggak pernah nyoba bikin video sendiri, kira-kira jadi kreatif nggak? Enggak. Cuma jadi konsumen. Yang kita mau anak-anak yang bisa berkreasi. Bukan cuma baca berita aja, dia bisa nulis sesuatu. Bukan cuma main game, tapi dia tahu gimana sih caranya supaya aku bisa bikin game yang sekeren ini. Nah, kesempatannya untuk kritis, kolaborasi, keamanan, dan kreativitas itu semua ada di dunia digital. Pengen nggak anaknya begini? Pengen. Jadi jangan dilarang, tapi dimanfaatkan dengan baik dunia digitalnya.